Saya tampil di sini kelihatannya kok aneh-aneh bahwa apa ini. Nah, justru alat kecil inilah yang men-trigger saya, Pak Hasto. Ketika akhir Desember yang lalu, ya, kita menyaksikan debat Capres dan debat Cawapres. Ya. Alat kecil ini yang tadinya, saya terus terang tadinya itu saya sudah mau ke kampus saja, kembali ke kita dan tidak mau urusan politik lagi. Karena saya sudah 4 tahun pamit dari partai politik. Tapi melihat ada upaya penggunaan alat semacam ini, dan itu terjadi pada saat debat Cawapres, maka saya langsung melakukan analisis waktu itu, ini curang. Ya. Langsung waktu itu. Dan saya langsung berani menganalisis bahwa buat apa seseorang menggunakan 3 mikrofon. Yang satu pasti bukan mikrofon. Karena apa? Karena nggak perlu ada 3. Ada handheld, ada clip on. Kenapa harus ada seperti ini? Dan alat ini bukan hanya berfungsi mikrofon. Ini ada earphone-nya. Ini bisa untuk melakukan feeding. Feeding itu artinya apa? Kalau ada video banyak yang beredar, ketika dia bicara di belakangnya ada juga yang omon-omon, umi-umi di belakangnya. Itulah dia lagi memfeeding. Jadi apa yang dikatakan bahkan sempat waktu itu salah babnya, salah chapternya. Ditanya soal ini yang dijawab ini. Sudah salah jawabnya panjang lagi. Dan waktu itu pun sebenarnya ada yang bocor. Karena alat ini memang bisa bocor. Suara di sini bocor ke mikrofon di sini. Ada suara wanita yang bilang, sudah. Gitu ya. Dan sudah itu bukan suara penyiar announcer dari Kompas TV waktu itu. Bukan, saya analisis suaranya lain. Ya. Nah, hari ini kita akan membuka kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora? Kita harus terpaksa kembali ke mitologi zaman Yunani dulu. Kotak Pandora, Pandora itu nama wanita, ya, istri dari Ephialtes yang waktu itu dihadiahi sebuah guti. Ya, Ephialtes itu saudara sekandung dari Prometheus. Prometheus ini adalah pencuri api Dewa Zeus. Dewa Zeus mangkel kepada Prometheus, tapi karena dia tidak bisa membalas Prometheus, dia kerjakan ke Ephialtes, suaminya si Pandora. Pandora itu dipesan, jangan guci itu dibuka. Tapi ini sama kayak ceritanya Adam dan Hawa, Adam dan Eva. Dia melanggar perintah itu. Pandora membuka kotak itu, makanya namanya kotak Pandora, dan di dalamnya berisi kejahatan, kecurangan, semua hal yang berbau jelek bagi umat manusia. Dan itulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala menggariskan juga. Jadi hari ini kita buka kotak Pandora yang namanya Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi. Jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini, Pak Hasto, itu metodologinya sudah ada sejak zaman Yunani. Namanya kotak Pandora. Dan digunakan oleh APDI sebagai judul acara hari ini. Jadi tiba-tiba teman-teman waktu itu merumuskan acara itu ya sudah ada titah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, itu. Monggo. Nah, teman-teman semua, cerita saya sedikit saya belokkan supaya kita tahu judulnya, ya. Jadi mulai dari alat yang sederhana ini, saya waktu itu kemudian mengkritisi, dan itu bukan tanpa resiko. Tentu teman-teman sudah dengar lah ya, saya dilaporkan ke Bareskrim. Dan sampai dengan sekarang, Pak Petrus, laporan saya masih on. Dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu lapor ke Bareskrim dan laporan kami ditolak. Laporan saya besoknya diumumkan lagi, mau dijalankan lagi. Memang jahat betul itu ya. Dan kenapa? Waktu itu saya kemudian menganalisis ketika soal 3 mikrofon itu dilakukan dan dilaporkan ke Bareskrim, tapi uniknya KPU secara malu-malu mengakui sebenarnya. Karena KPU berikutnya pada debat berikutnya hilang semua 3 mikrofon itu. Menjadi hanya 1 mic saja. Kan dia mengakui tapi malu-malu. Iya kan gitu. Nah, tapi ternyata si
memang bakatnya curang ini, memang mau curang. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel, dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja, si Samsul itu masih tetap di feeding asam sulfat. Masih tetap di feeding. Hanya sayangnya waktu itu saya sudah usulkan, harusnya diperiksa sama Pas Pampres. Tapi Pas Pampres jawabannya, kami tidak berhak memeriksa anak presiden. Ya sama kayak MK. MK tidak berani mengundang kepala negara, tapi yang diundang adalah menteri-menterinya, gitu. Nah itu. Nah, jadi tadi sekali lagi presentasi dari Bu Leoni, Pak Anas dan juga Pak Yudi tadi luar biasa. Saya akan mulai dari awal. Jadi dengan demikian, mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mencermati ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging version, versi 2.14 waktu itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat. Padahal itu dengan biaya besar. Nggak boleh teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Nggak boleh program yang masih staging atau yang masih beta version itu dilepas kepada masyarakat. Apalagi kita tahu MOU pembuatannya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU melakukan signing dengan ITB itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi program, sudah dirilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, Mas Hasto, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si yudisnya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN ini tolong dicari. Info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua. Berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari, Mas. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, Pak Petrus, saya pernah dibalek di Badan Legislasi, Mas. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya, nujum. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga, kebatinan nih. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi saya simpulkan aja. Ketiga, saya di awal Februari itu, ketika di pertengahan Februari, ketika kemudian sudah running, di samping membongkar soal
software tadi, saya teriak, kok kita berani-beraninya data penting Republik Indonesia, DPT 201 juta penduduk itu, ditaruh di cloud server di Alibaba.com, tepatnya di Allium Computing. Itu teman-teman bukan tanpa resiko lagi. Lagi-lagi saya dilaporkan Pak Andi. Keluar running text-nya di TV-TV. Roy Suryo dituduh, Roy Suryo menyebarkan hoax gitu. Meletakkan server di Singapura. Gilanya lagi, saya mengatakan gilanya lagi. Seminggu setelah tanggal 14 Februari, kalau nggak salah tanggal 21 Februari, komisioner KPU duduk berjejer, gagah banget di gedung KPU, bikin konferensi pers macam ini. Menyatakan dengan tegas, waktu itu BT Epsilon yang bilang, kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia. Ketua KPU mengatakan, Hasyim Asyari mengatakan, sejauh pengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya, memang data-data itu hanya ada di dalam negeri. Saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang itu. Hasyim. Dan satu lagi, bohong, KPU bohong. Karena jelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata kebohongan mereka itu memang sudah ada triki sebelumnya Pak Petrus. Hari Jumat malamnya, dini hari, jadi itu Rabu, Jumat malamnya, bagaikan seorang maling saya bilang, mereka memindahkan data-data itu dari Singapura balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya, dan sudah saya berikan ke MK dalam affidavit-nya. Jadi ketika data itu ada di Singapura, data itu masuk ke, sudah saya berikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau nggak dengar kesaksian langsung di MK, saya sampaikan di sini dan itu ada di dalam affidavit. Affidavit itu nilainya sama ya dengan kesaksian langsung karena memang saya benar-benar nggak bisa hadir waktu itu. Nah artinya apa? 3 kebohongan ini sudah berat sekali sebenarnya pada KPU. Bohong softwarenya diaudit dan itu banyak versi. 2, bohong ketika dia menyatakan itu di Singapura, ya. Bohong berikutnya ketika kita temukan juga data-data itu ternyata ketika masuk itu sudah tadi pada sistem yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yudi tadi. Sudah ada ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya. Angkanya sudah ditentukan sejak awal. Saya sejak awal teman-teman boleh googling, saya nggak berbohong. Sejak awal tanggal 14 itu, hari H pemilu, jam 19.36, di situs KPU itu sudah ada angkanya. 24%. Oh, kesini dikit. Oh, takut jatuh? Enggak. Saya masih punya kontrolan. Keseimbangan kayak kucing. Ya. Data itu sudah muncul dengan persentase yang dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang. 24%, 58%, 17%. Dan itu nggak berubah Pak Andi. Dari awal sampai akhir yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya. Jadi itu ada sebuah algoritma, automatic algorithm yang dipasang dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi perubahan-perubahan software tadi memungkinkan dimasukkan apa? JSON script dimasukkan. Script yang memungkinkan untuk mengkontrol itu atau memasukkan data. Memungkinkan untuk memasukkan algoritma perhitungan yang mematok itu. Memungkinkan lagi untuk menggelembungkan suara. Teman-teman ingat, di akhir Februari ada satu partai salah input namanya. Ya. Itu yang tiba-tiba perolehan angkanya melonjak. Ini dari sisi volatilitas statistik tidak mungkin. Menyalahi kodrat betul. Kodrat saja nggak salah kok ini salah ya. Jadi Kodari yang salah betul. Ya, jadi itu Profesor Statistik Burhanuddin Mustadi saja bilang aku ramudeng Mas. Dengan adanya fenomena ini Bu Lydia. Jadi dia pun tidak mengerti. Untungnya waktu itu kemudian karena banyak yang meramaikan, berhentilah upaya itu. Upaya itu upaya jahat. Saya pernah tulis tuh modusnya. Bukan hanya mencuri antar paslon, bukan hanya mencuri satu partai, tapi sudah menggunakan sisa suara. Jadi sisa suara di setiap TPS itu belum terbukti ada di mana-mana. Data-data seperti yang Mas Anas tampilkan tadi ada semacam itu.
Jadi itu terbagi. Kesalahan kelima lagi, fakta kelima lagi apa? Dengan dihilangkannya software software tadi diubah, masih ada. Saya lihat fungsi itu masih ada untuk outcome. Tapi ketika malah sudah versi berikutnya dihilangkan, akibatnya apa? Data-data tiap TPS bisa kemudian, kayaknya itu ya, mati. Data-data dari tiap TPS itu bisa, seperti tadi disampaikan Bu Leoni, dari 300, harusnya maksimal 300, jadi 700, jadi 900, jadi jeblok datanya, meledak. Dan itu tetap diinput semuanya. Ini yang menurut saya nggak masuk akal. Makanya ketika perhitungan yang diamini oleh Ketua KPU, satu TPS itu bermasalah, ya, itu memang benar. Apalagi temuan Mas Anas tadi sudah mencapai lebih dari separuh TPS-nya. Kalau lebih dari separuh, Pak Hasto, ini berarti apa? Masif, terstruktur, dan sistematisnya tercapai. Lihat, ingat hitungan saya dari awal tadi, iya kan? Ngawur, iya. Benar. Jadi ya dari awal memang sudah ada perencanaan. Software-software itu memang sudah dirancang untuk ngaco. Kedua, ini yang saya tidak terima, Mas Anos, ketika profesor itu lagi menyalahkan ini semata-mata technical error. Masa software disalahkan? Dan cek, oh itu memang yang punya. Dan OCR itu ini sudah kuno, nggak mungkin salah. Per hari ini teman-teman semua, usia OCR itu berapa tahun? 110 tahun. Sudah ditemukan tahun 1914 oleh fisikawan Jerman. Dan sudah dipakai puluhan tahun di kampusnya Bu Leoni, kampusnya Mas Anas, kampus saya. Ya kalau OCR tidak terpercaya, ya perguruan tinggi nggak akan pakai itu. Itu tuh kesalahannya minor. Kok bisa kesalahannya sampai lebih dari 18 bahkan berapa persen tadi ngitungnya Mas Anas? 30 sekian persen ya. Ini kan ngawur. Nah, dari bukti-bukti ini, kita yang tergabung dalam APDI dan para ahli itu benar-benar ingin temuan ini bukan hanya temuan teknologi saja, tapi ini sudah temuan hukum yang nanti akan diolah oleh Pak Petrus. Jadi ini sudah bisa bermakna karena satu, secara hukum legalitas Sirekap ini memang legal, tapi justru karena dia legal dan salah, ya berarti salah hitungannya. Berarti apa? Sirekap ini sudah benar-benar menjadi alat utama, dan alat utamanya error, hasilnya tidak bisa dipercaya. Itu poin pertama. Yang kedua, poin terlagi adalah apa? Hasil ketika proses yang ada di dalamnya tidak memiliki keabsahan atau tidak pernah diaudit secara resmi. Saya sampai dengan sekarang sudah juga mencoba komunikasi Pak Kakak ke BRIN. Saya punya beberapa sahabat di BRIN. Siapa sih yang melakukan audit? Nggak ada yang tahu Pak Petrus dari BRIN. Itu Mas Hasto. Sahabat-sahabat di BRIN mengatakan dudu aku ya Mas, bukan saya ya, bukan. Lu itu siapa? Karena saya tanya kalau BRIN ngaudit ini, tahu jawab lo ini. Yang diaudit yang versi berapa? Audit itu nggak mungkin 10-10-nya diaudit. Pasti hanya satu. Lah kalau satu yang diaudit, ya itu yang boleh dipakai. Di-download oleh KPPS, bukan yang lain-lain. Padahal 800.223 TPS itu mendownload dalam versi yang berbeda-beda. Jadi ini secara sistem hukum tadi. Dan yang terakhir adalah KPU banyak sekali
Yang kita kejar kemarin dari Komisi Informasi Pusat. Kebetulan saya dan Pak Yudi, kami berdua saksi, ahli di Komisi Informasi Pusat. Saya memberikan kesaksian pagi harinya, beliau siangnya. Ya, ya. Lah ya, ini yang paslon 300 semua. Langsung keluar kan? Betul, terima kasih Mas Yudi. Jadi ini yang ada, jadi artinya angka-angka ini membuktikan bahwa di TPS itu udah dimainkan luar biasa. Udah TPS-nya, data TPS dimainkan, hasilnya diubah-ubah. Waktu pertemuan di Bandung, sengaja kita tunjukkan, saya tunjukkan teman-teman, ini loh tanda tangan palsu, ini loh anu palsu. Saya pernah belajar daktiloskopi, itu ilmu sidik jari dan tanda tangan. Jadi kita bisa tahu tanda tangan palsu dan tidak itu kelihatan. Tarikannya kayak apa, arahnya kemana, bahkan bolbannya sama. Yang terakhir dan ini fatal, KPU sempat menerbitkan aturan nomor 349 tahun 2024 tanggalnya aneh, 17 Maret 2024. Jadi ketika di tengah-tengah dia diproses di KIP, dia mengeluarkan aturan data induk kami yang berbentuk CSV, Common Service Values, tertutup untuk dipublikasikan selama 3 tahun. Setelah KPU selesai, untung kita punya sahabat Indonesianis yang mengajukan gugatan ke KIP yang namanya Pak Ted Hilbert. Salam saya untuk Pak Ted. Ya, itu luar biasa. Saya langsung ding terus ke Pak Ted. Harus ditabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu di atas semua peraturan di bawahnya. Alhamdulillah teman-teman, kita berikan ucapan kepada Yakin Yayasan Akuntabilitas itu dan didukung oleh kita. KIP telah mencabut aturan itu. Jadi data CSV itu bisa kita buka. Kalau data itu dibuka dan sudah dikejar, jadi kita, tapi KPU masih aja belagu juga. Silakan datang ke sini, bawa harddisk 40 tera. Ayo kita datang ke sana, ya kan? Ditantang, kita ditantang. Ya, lah ya kecil, 40 dia anggap mungkin pikiran dia tera itu dangdutan, tera jana gitu ya mungkin itu. Nah jadi teman-teman semua, dengan semua bukti ini, saya berharap betul tim TPDI, tim Pembela Demokrasi Indonesia di bawah Pak Peter Celestinus, Pak dan kawan-kawan, ya, bisa merangkum betul konstruksi hukumnya, dan Pak Hasto dan tim kita berikan support moral supaya hak angket tetap jalan Pak Hasto. itu ya. Jadi kita semua para ahli yang ada di sini siap support dengan segala kemampuan kami Pak Hasto, dengan pengetahuan kami, dan saya sekali lagi bersyukur. Dulu saya teriak-teriak sendirian kayak serigala melolong. Sekarang sudah ada Mas Anas, sudah ada Bu Lydia, sudah ada Mas Bayudi, ya. Yang ini kemudian bisa memberikan pencerahan. Makanya itu ada, dan Ikatan Alumni ITB yang luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Ikatan Alumni. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.